Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan awal kehidupan masyarakat di Australia. Penduduk asli Australia ini dimasukkan pada ras Australian. Secara fisik, AS ini memiliki ciri kulit berwarna coklat, rambut ikal, bergelombang, muka dan tubuh ditumbuhi oleh bulu-bulu yang lebar, dahi sempit atau mundur, rongga mata dalam alis mata menonjol, rahang menonjol, mulut besar, tulang tengkorak tebal, tinggi badan rata-rata adalah 5 kaki dan 5 atau 6 inci. Ciri-ciri mereka tampaknya mirip dengan suku bangsa Toala di Sulawesi, orang Sakai di Malaysia, orang Pedas di Sri Lanka, dan suku asli India Selatan. Masih menurut Elkin, penduduk Australia memasuki Australia dari arah utara. Diperkirakan pintu masuknya adalah garis pantai utara mulai dari Semenanjung York di sebelah timur sampai dari daerah Kimberley di sebelah barat. Sementara itu, Shaw menjelaskan bahwa kemungkinan mereka bergerak ke arah Australia karena berdesakan oleh bangsa yang lebih kuat. Dari daratan India dan Semenanjung Malaysia, mereka bergerak ke arah selatan dan melalui Indonesia. Mereka selanjutnya memasuki ke Australia Aborigines, dan setelah itu ciri-ciri fisik mereka, kapan mereka mulai datang ke Australia, tidak dapat diketahui secara pasti. Pada peta 1 yang dibuat oleh Robert Thomas tahun 1527, nampak bagian-bagian dunia seperti Asia, Eropa, Afrika, dan sebagian Amerika. Benua Australia tampak masih kosong atau tidak terpetakan. Pada peta kedua yang dipublikasikan di Paris tahun 1587, benua Australia masih belum tampak. Tempat yang seharusnya Australia berada masih digambarkan sebagai lautan terbuka yang kosong tanpa daratan. Selanjutnya, pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Belanda jauh lebih baik dalam penemuan benua Australia. Setelah berhasil sampai ke Indonesia, orang-orang Belanda mulai menyelidiki, memetakan, dan mempublikasikan hasil temuan pelayarannya. Penemuannya itu berhasil memetakan garis besar pantai utara dan pantai barat benua Australia yang terletak di sebelah selatan Kepulauan Maluku. Di tahun 1779, Joseph Banks, seorang naturalis dalam armada Kapten Cook, mengusulkan cara agar Inggris dapat mengatasi masalah kepadatan di penjara-penjaranya dengan mengirimkan narapidana ke New South Wales di tahun 1787. Armada pertama berlayar menuju Botany Bay, terdiri dari 11 kapal dengan jumlah penumpang 1036. Armada ini tiba tanggal 26 Januari 1788, tapi segera berpindah ke utara ke Sydney Coast yang memiliki tanah serta air yang lebih baik. Bagi para pendatang baru ini, New South Wales merupakan tempat yang 28 panas, keras dan buruk, dan ancaman kelaparan menghantui koloni ini selama bertahun-tahun. Untuk berjuang melawan alam, pemerintah yang penuh ketekanan, orang-orang Australia baru ini membentuk sebuah budaya yang kemudian menjadi dasar dari legenda Aus Battle, peta eksplorasi lautan dan pedalaman dalam beberapa dekade kemudian. Datanglah para pemukim bebas yang tertarik ke Australia, tapi penemuan emas di 1850-an lah yang secara permanen mengubah kolonial ini. Terima kasih. 200 tahun tragedi aborigin mengembangkan daerah koloni-koloni di Sydney pada tahun 1788. Ada sebanyak 750.000 warga aborigin yang sudah 40 sampai 70.000 tahun menghuni Australia. Pemerintah memberi hak berupa kepemilikan lahan kepada pendatang Inggris di sekitar Sydney yang sekaligus menjadi awal penggusuran aborigin. Konflik ini mengakibatkan puluhan ribu kematian aborigin dibandingkan dengan hanya ratusan kematian pendatang Inggris atau negara persemakmuran Australia resmi berdiri pada 1 Januari 1901.
Pada 1910, pemerintah di berbagai negara bagian mengeluarkan kebijakan untuk memisahkan keturunan aborigin berdarah campuran dari keluarga yang tidak memiliki darah campuran. Alasannya, anak-anak berdarah campuran itu akan lebih baik keadaannya. Tingkat harapan hidup aborigin 17 tahun rendah daripada kulit putih. Tak ada aborigin yang menduduki kursi parlemen tingkat nasional. Hanya ada 460.000 warga aborigin dari total 21 juta penduduk Australia. Sementara itu, warga aborigin yang hidup secara tradisional akan dimasukkan ke tempat penampungan khusus. Pada tahun 1967, lewat referendum, Australia memilih agar aborigin diberi hak-hak hukum, termasuk hak memilih dan akhiri diskriminasi yang dinyatakan dalam Hukum 21 tahun 1970. Pemerintah mencabut hukuman yang memberi kuasa pada aparat untuk memisahkan diri anak dari keluarganya. Pada tahun 1976, pemerintah pusat memberi hak hukum kepada aborigin untuk kepemilikan lahan di Northern Territory. Ini adalah sebuah langkah hukum yang berpihak pada aborigin. Pada peta 1 yang dibuat oleh Robert Thornton pada tahun 1527, nampak bagian-bagian. Baik, dilanjut. Great Dividing Range atau The Blue Mountain dapat ditembus Le Gregory, Backland, Lawson, dan Wentworth. Eksplorasi itu memungkinkan perluasan koloni dan terpembentukan koloni-koloni lainnya di Australia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Tasmania koloni. Tasmania mulai berkembang dari permukiman yang dimulai di daerah Sungai Derwent yang kemudian berpusat di Hobart dan di Port Dalrymple, yang kemudian berpusat di Launceston. Pada awal pertumbuhannya, kedua pemukiman itu masing-masing dipimpin oleh seorang letnan gubernur yang mewakili gubernur New South Wales. Pelabuhan Arthur, Tasmania merupakan koloni terakhir Australia terbesar sejak tahun 1813. Kedua pemukiman itu ditempatkan di bawah seorang letnan gubernur dan letnan gubernur yang pertama yang berkuasa atas kedua daerah itu adalah Kolonial 32 Davey. Dengan mendorong kemajuan pertanian serta menjadikan Hobart sebagai pelabuhan bebas khususnya, Davis berusaha menjadikan Tasmania sebagai koloni yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Terus yang ke B ada Australia Barat. Daerah pantai Australia Barat sudah dikenal oleh pulau-pulau Belanda sejak dekade kedua abad ke-17. Kondisi alamnya yang gersang tidak merangsang perang orang Belanda maupun Inggris untuk mendudukinya. Pada akhir abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, ekspedisi menyelidiki Prancis mengunjungi daerah pantai Australia Barat tersebut. Lalu tersiar kabar yang tidak jelas bahwa Prancis bermaksud menduduki daerah itu. Khawatir didahului oleh Prancis dan merasa terlalu jauh harus mengawasi daerah itu dari Sydney, Gubernur Darling mengirim Mayor Lovely mendirikan pos The King, Great Son Alban pada tahun 1827. Yang ketiga
ada Queensland. Untuk pertama kali Queensland dihuni oleh masyarakat kulit putih pada tahun 1824. Dikemukakannya pemukiman yang baik di Queensland sebagian besar merupakan jasa para penjelajah. John Oxley misalnya menyelidiki daerah Moreton Bay, tempat pemukiman pertama di Queensland. Pada tahun 1827 pemukiman baru di Darling Downs dibuka lagi oleh Alan. Pada mulanya pemukiman Queensland tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari New South Wales. Setelah mengalami kemajuan, Queensland menginginkan agar Queensland dipisahkan, dan New South keinginan mereka dikabulkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1859. Terus yang keempat ada Victoria sebagai bagian dari New South. Victoria semula disebut distrik Port Phillip. Kolonis yang mula-mulanya dikirim ke daerah ini adalah 37 rombongan. David Collins yang ditugaskan membuka pemukiman di Toronto. Akan tetapi karena tempat itu kurang cocok untuk ditempati, kolonel beserta rombongan pindah ke Tasmania. Penutup penduduk pertama Australia diperkirakan datang sekitar 42.000 dan 48.000 tahun yang lalu. Orang Australia pertama yang menjadi nenek moyang penduduk asli Australia, yang dikenal juga sebagai aborigin sekarang, tiba melalui jembatan-jembatan yang menghubungkan daratan dan lintas laut dari benua yang kini dikenal sebagai Asia Tenggara. Pada tahun 1770, saat James Cook berlayar menyusuri garis pantai timur Australia, ia menemukannya New South Wales dan menyatakan tanah tersebut milik Inggris. Ekspedisi ini telah menghasilkan penemuan-penemuan yang penting yang menjadi rangsangan untuk mendirikan koloni bagi para terhukum Inggris sebagai ganti hilangnya koloni-koloni di Amerika yang merdeka saat itu.